Yuk, selamat pagi. Tapi belum tahu. Gak ada mus gitu-gituan di podcast. Oh iya bener. Yuk, selamat hari ini. Selamat mendengarkan. Selamat mendengarkan. Selamat menonton juga. Nih, BTW kita udah sampai ke episode kedua. Buset, udah sampai. Padahal baru mau bikin yang kedua. Sekarang udah episode kedua nih. Masih bertahan. Masih bertahan, masih konsisten. Walaupun konsisten. agak lama uploadnya. Karena kita sambil belajar ngedit ya, Za, sebenarnya. Iya. Ternyata setelah gua sadar cukup ketinggalan juga sih sebenarnya. Udah umur segini mus anjir. Baru belajar ngedit. Baru Kalau belajar lihat edit. video pertama kita hancur juga ya. Ngasal. Iya, jujur aja yang pertama itu kan kita ya gue cuma tempel-tempel doang sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, emang kita untuk memulai sesuatu kita harus start somewhere. Kalau terus berteori dan mencari yang ideal nggak bakal dapat. Anjay. Ya menurut kalian yang video kedua ini gimana? Keren nggak? Apa perlu improve lagi? Ini tulis aja langsung di kolom komentar. Udah ini ya apa Engagement pada pendengar, penonton. Ya ini kita edisinya di rumah, nggak bisa kemana-mana karena daerah kita nih agak telat nih Za lockdownnya. Jadi ya videonya ya berkisar di dalam Oh iya, masih sesuai tema. sesuai tema. Hashtag di rumah aja. Anjay. Sebenarnya di meja aja sih itu kalau kita lihat video. Iya. Ya udah, hari ini kita mau bahas apa nih? Kan lu yang nentuin ya. Oh iya, kan gue basa-basi ya. Finance of wedding kalau kata Riza. Jadi sebelumnya kita ucapin selamat dulu dong. Wih, yang baru nikah. Asik. Jadi kebetulan karena ada teman kita yang baru nikah nih dan ada yang baru mau nikah, jadinya gue sambil belajar dan Riza jadi narasumbernya. Sebenarnya ini topik yang cukup relatable untuk umur-umur dari 20 sampai 30-an sih kayaknya. Yoi, apalagi yang apa namanya baru kerja kan setahun sampai 3 tahunan, terus pasti udah ada ancang-ancang nih buat nikah ya kan. Kira-kira mau nikah kapan, sama siapa, terus habis duit berapa ya kan. Setelah survei-survei ternyata buset mahal juga gitu kan. Ya itu sih yang gue rasain juga sebenarnya, dan topik itu tuh real gitu mus. Maksudnya inilah yang memang dihadapi oleh semua orang dan setiap pasangan yang sudah menikah gitu. Iya, yang baru mau nikah kan. Karena emang ya ini kadang-kadang orang tuh secara sadar nggak sadar ini jadi hambatan yang paling utama nih. Bener. Ya mereka banyak yang mengesampingkan mental, kedewasaan segala macem, merasa cinta. Kadang-kadang hambatan utamanya malah keuangan, gengsi segala macam gitu kan. Makanya ini kita angkat nih topiknya. Dan di beberapa orang, dan maksudnya di mayoritas itu mungkin merupakan salah satu obstacle utama gitu ya untuk melakukan pernikahan gitu. Justru dari faktor finansialnya. Nah ini nih Za, makanya ini kan lu ceritanya baru nikah nih. Nah gue pengen tahu nih kemarin persiapan lu tuh gimana sih, apa aja yang lu siapin waktu pas sebelum nikahnya, terutama dari masalah finansialnya. Kan pasti lu dengan pasangan lu udah ini kan, udah mengkomunikasikan kalau lu tuh pengen menikah. Berapa sih budget kita sebenarnya gitu. Menurut gue itu cukup penting untuk dibicarakan awal. Wah bener sih. Kemarin sih kebetulan ya gue juga apa namanya udah mulai sounding sih masalah budget ini. Dan emang ekspektasi gue sebenarnya nggak sampai segitu. Kaget juga kan dengar dari cewek gue sendiri. Bener. Ngeluarin angka segitu. Waduh. Ya mungkin sebenarnya emang itu sekali lagi kan relatif ya. Mungkin tiap pasangan atau tiap keluarga itu ya punya takaran masing-masing lah gitu. Mungkin kalau anaknya pejabat atau misalkan pengusaha yang tabungannya miliaran mungkin mungkin nggak ada masalah kan. Gak ada masalah ya mau ngeluarin duit 300 juta, 500 juta. Cuman mungkin bagi rakyat yang biasa-biasa aja kayak gua atau kita ini Itu kan kalau ngedenger angka ya lumayan lah. Kalau 400, 500 ya itu mah fantastis banget lah kalau buat pesta nikah yang cuman kita habisin dalam sehari gitu kan. Iya. Sebenarnya cukup tricky juga ya gini ya Mus. Karena mungkin di satu sisi tuh
lu mikir atau pasangan lu mikir ini sesuatu yang terjadi sekali seumur hidup kan pastinya. Benar-benar. Tapi di satu sisi karena ini sekali seumur hidup pun lu jadi mikir apakah gue harusnya mengeluarkan uang sebanyak itu untuk sesuatu yang sekali seumur hidup gitu, dan maksudnya nggak mungkin lu pakai lagi gitu. Ada beberapa barang yang nggak bakal lu pakai lagi atau gimana gitu. Itu yang sebenarnya cukup tricky-nya di situ sih kalau yang gue rasa. Menurut gua nih kayaknya ada juga pengaruh dari ini juga zaman sekarang ini kan kayak nikah tuh makin lama tuh kayak kerasa makin mahal gitu. Bahkan sekarang tuh kayak engagement aja tuh dipestain gitu. Padahal setahu gue tuh dulu yang namanya tunangan tuh ya udah cuma datang ke rumah itu tukar mulai cincin. Kapan ya? Iya, mulai kapan trennya itu? Gue juga benar. Nah itu gue nggak tahu tuh tren kapan. Cuman itu masalahnya karena banyak di sosmed dan semua orang mulai ngikutin. Ya lambat laun orang-orang pasangan kita juga pasti terpengaruh juga, pengen ikut-ikutan juga gitu kan. Engagement itu bukan sekedar di rumah, bukan harus tuker cincin aja, tapi harus sampai ya pesta kayak gitu. Benar. Iya itu sih yang mungkin ini yang agak susahnya juga ya, karena terkait sosmed itu ya. Misalnya gue ngerti kalau misalkan kita tuh ingin share kebahagiaan kita gitu, tapi kalau misalkan yang tujuannya lu adalah lu ingin terlihat bagus gitu ya, terlihat bagus. Sebenarnya kayaknya nggak perlu mahal deh. Nggak perlu mahal. Yang penting gimana caranya terlihat bagusnya itu guys. Iya makanya itu. Sekarang kan orang tuh rata-rata diupload di Instagram Story lah, dibikin dokumenter yang bagus. Padahal kalau menurut gua, kalau orang yang misalkan yang ngerti masalah seni, cara ngambil video yang bagus, dia nggak perlu bayar fotografer yang mahal-mahal. Mungkin dia bisa aja bayar fotografer yang biasa aja, cuman dia tahu nih konsep yang bagus kayak gimana gitu kan, jadi bisa kita arahin. Bener. Gitu kan. Atau misalnya kita punya temen malah jauh, kalau teman kita masalah lebih enak lagi kan komunikasinya kan. Iya ya kita lebih dapet apa yang lu pengen gitu. Iya lebih dapet. Terus dekor-dekornya juga kan kita nggak perlu yang terlalu mahal-mahal, yang penting kita udah bisa milih yang bagus yang kayak gimana gitu yang maunya. Iya. Termasuk lokasi juga, menurut gua lokasi itu kita tahu itu tuh bagus gitu. Ya nggak perlu lokasi yang terlalu banyak orang pakai di situ karena udah pasti relatif lebih mahal. Kita bisa cari lokasi yang mungkin belum banyak orang tahu tapi bagus gitu kan, pasti jatuhnya lebih murah juga kayak gitu. Iya, jadi utamanya tuh jangan sampai ngikutin gengsi lah ya. Benar. Kayak itu sih yang harus ngeliat di sosmed ya. Lumayan sih ini jadi ngasih insight gue juga buat gue juga kan yang baru mau nikah. Ya mudah-mudahan sih gue juga bisa planning lebih baik kan, kalau bisa pakai Microsoft Project lah. Buset. Serius banget. Timeline-nya. Mau bangun rumah. Budgetingnya segala macam. Tapi sebenarnya kalau itu udah bisa ke patok di awal, menurut gue bisa jauh lebih ini sih. Bisa lebih firm gitu kan. Bisa kita lebih on the track gitu. Iya, stepnya sih kayaknya pertama tentuin dulu kayak lu mau ngeluarin berapa, lu mau berapa, baru di sourcing gitu. Jangan sourcing dulu terus lu baru ngikutin gitu. Iya bener-bener jangan jangan kayak sporadis gitu kan ngasih. Ini bagus, tapi harganya nggak kita patok kan berapa. Benar. Iya sih. Ya gue berdoa aja sih buat seluruh calon pasangan di seluruh dunia ini. Gue ngerasain banget susahnya persiapan pernikahan itu tuh tiring, baik itu fisik dan mental dan kantong. Iya. Jadi kalau ada orang tuh doain semoga lancar persiapannya, itu berguna banget coy. Justru gue lebih berdoa buat pasca pernikahan gue, semoga keluarga yang bakal gue bina nanti ya baik-baik aja gitu. Dan lancar. Amin. Karena perjalanan masih panjang. Dan Isa, kayaknya kita udah cukup nih kesimpulannya setelah gue menjalani ini, intinya 2 sih sebenarnya. Intinya doa dan dikomunikasikan. Jadi kalau lu udah komunikasikan tapi masih nggak bisa gitu, ya tinggal doa. Yang penting jangan nyerah itu. Intinya jangan nyerah. Yang masih bisa usahain gitu. Oke, yaudah. Gitu aja. Lu udah nemu cara closing? Belum. Ya udah gini aja. Dadah.